لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi kitabih Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyyah al-bab ats-tsamin 'ashar, bab ke-18 fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, tentang kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah atau awal dari bab ini telah kita bahas sebelumnya, namun karena sudah terlampau agak lama kita libur kajian Talkhis Al-Hamawiyyah, maka kita mulai ulang bab ini insyaallah ta'ala dari awalnya kembali. Fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, tentang kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan tentang kalam Allah ini diantara pembahasan terpenting di bidang asma wa sifat. Di bidang asma wa sifat ini di antara pembahasan terpenting fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam masalah inilah yang terjadi niza', pergolakan dan perselisihan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Dan konsekuensi dari memahami hakikat dari kalam Allah ini memiliki konsekuensi yang tinggi, sehingga kalau dari akarnya saja sudah berbeda pemahaman tentang kalam Allah, maka konsekuensi pun masing-masing memiliki perbedaan. Ya. Kaifa halukum Pak Mitro? Masyaallah. Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Pak Mitro, tak Pak, dulu kan pernah bareng kan? Masya Allah. Habibi. Ah iya, di Masjid Hijau lah ya. Baik, kita mulai dari pembacaan awal bab ini insyaallah. Qala rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala anna Allah yatakallam wa anna kalamahu sifatun haqiqiyyatun thabitatun lahu ala al-wajhi al-la'iq bih. Ya. Ittafaqa ahlus sunnah wal jama'ah. Masya Allah. Mau ikutan itu? Mau ikutan? Ayo. Ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat. Nah, ya di sini. Berarti yang bersepakat hanya ahlus sunnah wal jamaah. Berarti yang di luar pemahaman berikut itu bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala yatakallam, Allah Ta'ala berbicara. Nah ini satu faedah, Allah Ta'ala yatakallam. Wa anna kalamahu sifatun haqiqiyyatun thabitatun lah ala al-wajhi al-la'iq bih. Bahwasanya ini juga kita bersepakat bahwasanya kalam Allah Ta'ala adalah sifat yang hakiki. Artinya apa? Dia adalah sifat yang bukan majazi.
sifat yang bukan majaziyah, bukan karakter majaz, bukan sebatas takbir bahwasanya Allah berbicara. Ya, bukan suatu pendekatan semata tanpa adanya hakikat sebenarnya. Nah, sifat yang hakikiyah dan tsabitah lah yang ada pada Allah betul-betul alal wajhil laiq bih, sesuai dengan bagaimana sepantasnya, selayaknya dirinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Iya. Tata caranya sesuai dengan kepantasan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kelayakan Allah taala. Sehingga wajhu hadhihi sifah, bagaimana sifat kalam ini itu majhul indana, tidak terketahui oleh kita kebagaimanaannya, kecuali dengan apa? Dengan dalil, jika ada dalil yang menjelaskannya. Begitu. Qala rahimahullah wa huwa subhanahu yatakallamu biharfin wa sautin kaifa syaa wa mata syaa fa kalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsihi wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadih. Dan ini juga faedah yang harus betul-betul kita pahami dan ingat-ingat sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah Ta'ala dari segi ilmu tentang rububiyah Allah Ta'ala. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu, yatakallam biharfin wa saut, berbicara dengan huruf dan suara. Ya, huruf dan suara. Taib. Kenapa dengan huruf? Karena kita Al-Quran kemudian terbacakan, ya, terbacakan dan ditulis kalam Allah Ta'ala ini menjadi huruf-huruf yang bisa dibaca, ya, dan juga bisaut, dengan saut, dengan suara, karena dengannya lah bisa terdengar. Nah, kenapa kita katakan biharfin wa sautin? Ini juga untuk mengcounter dan menjaga akidah kita dari pemahaman Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Ya. Tapi ketika ada mushaf Al-Qur'an, ya, kemudian antum buka mushaf tersebut dan antum tanya ke orang, "Akhi, ini yang tertulis ini apakah ini kalam Allah atau bukan?" Jawabannya apa? Kalam Allah Ta'ala. Baik. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukankah ini adalah kalimat-kalimat yang berupa susunan huruf-huruf? Iya, betul. Ketika antum tulis. Ya. Apa yang antum tulis itu kalam Allah Ta'ala. Apa yang antum lihat itu kalam Allah Ta'ala. Dari segi kelihatannya apa itu? Ya, majmu'ah dari huruf-huruf. Ya. Taib, sehingga nanti kalau kemudian ada orang liberal atau orang fasik atau orang yang ingin menjadi murtad, dia menaruh mushaf terbuka kemudian dia injak-injak. Dia injak-injak. Setelah itu dia mengatakan apa? Ini bukan kalam Allah. Karena kalam Allah ini adalah huruf-huruf makhluk, gitu kan? Ya kan? Maka kita katakan ini adalah kalam Allah Ta'ala. Dan huruf-huruf yang antum lihat itu juga adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak di sini, ikhwan? Begitu kan? Itu juga kalam Allah Ta'ala. Taib, walillahil mathalul a'la. Sebelum kita berpindah dulu ke logika dan uruf dan juga adat manusia. Ya. Uruf dan adat manusia. Ta'al Rafi, ta'al. Ijlis huna ya Rafi. Fi jambil aisar huna ya Rafi. Tumben antum lewat situ, Masya Allah, normal. Lihat. Enggak ada sana.
Kaifa haluka ya Rafi? Khair. Kalamullah itu Allah Ta'ala yatakallam biharf wa saut. Ya enggak? Itu tuh. Sahih, Masya Allah. Langsung benar akidahnya, Masya Allah. Langsung benar. Kalau anak tanya Pak Abu Rahmat baru dari jalanan mungkin nggak bisa jawab beliau. Nggak bisa jawab. Yatakallam biharfin wa saut. Jadi tadi apa? Misal kemanusiaan, manusia. Misal presiden berkata, saya akan menjadi orang yang pertama divaksin, misalnya. Oke. Ini Anda nggak ngomong vaksin atau enggak. Kalimat beliau misalnya. Saya akan menjadi orang pertama divaksin. Itu kalimat siapa? Kalimat presiden. Kemudian kan jadi berita kan? Jadi berita. Nah, terbitlah di suatu koran harian terbit gitu. Nah, judul beritanya Presiden .2 saya akan menjadi orang pertama divaksin. Kalimat. Kemudian antum injak kalimat tersebut. Antum injak kalimat tersebut. Kira-kira ketika antum injak itu, antum injak sengaja, orang akan mempersepsikan bahwa antum sedang menghina presiden, itu atau enggak? Iya. Nah, gitu kan? Iya. Kayak gitu. Paham enggak di sini, kawan? Nah, itu kan berupa bentukan huruf-huruf kan? Bentukan huruf-huruf. Dan itu aslinya perkataan siapa? Ya. Nanti ketika orang bilang, ya antum lagi ngejelekin presiden, antum kok injek-injek gitu. Bukan, ini cuman huruf-huruf doang. Enggak, itu perkataan presiden kata orang. Enggak, ini cuman huruf-huruf doang kan gitu. Gimana? Faham di sini, kawan? Karena presiden ketika berbicara itu terdengar, dan ketika kalamnya presiden itu ditulis, ya, maka ya terbentuklah huruf-huruf gitu loh. Paham? Oke, kemudian wasaut dan juga suara. Ya. Dan juga suara. Berbicara dengan suara yang memang terdengar. Dan ini bantahan juga untuk sebenarnya Asy'ariyah. Kenapa? Karena bagi mereka kalamullah itu kalam nafsi saja. Kalam nafsi saja, artinya tidak terdengar. Ya. Dan konsekuensinya adalah apa yang sama seperti Mu'tazilah ujung-ujungnya. Apa yang ada dalam mushaf sekarang dari Al-Qur'an, maka itu semua adalah ta'biran dari kalam nafsinya Allah Ta'ala yang ditransliterasikan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, belum lagi kemudian oleh Rasulullah SAW. Sampai sini ikhwan paham, ikhwan? Jadi kalam Allah Allah Ta'ala yatakallam dengan biharfin wa saut. Biharfin wa saut, dengan huruf dan suara. Ya. Lalu orang-orang yang ingin mengcounter pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, mereka kemudian mengcounter dengan apa? Masa Allah Ta'ala kemudian ketika bicara keluar dari Allah Ta'ala huruf-huruf gitu, alif, ba, ta, sa, jim. Faham gak counter mereka? Itu mereka karena apa ya? Salah memahaminya, bukan itu maksudnya. Keluar huruf B, ba, jim, ta, dan seterusnya. Enggak gitu. Ya. Dan juga kemudian sebagian mereka mengcounter, kalau misalnya Allah Ta'ala berbicara dan ada suaranya, maka apa bedanya dengan makhluk gitu loh. Ya kita tanya lagi. Lalu kalau Allah Ta'ala berbicara tanpa ada suara, lalu bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mendengarnya? Ayo coba. Ya kan? Taib. Kemudian di akhirat nanti setiap dari insan akan dihisab dan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak akan bergeser kaki seseorang kecuali akan ditanya beberapa hal. Taib, ketika dia ditanya kira-kira dia ngedenger atau ngerasa? Ngedenger kan? Jelas kan? Ngedengernya? Jelas ngedengernya. Enggak usah kemudian, oh sama dong dengan makhluk. Makhluk kan bersuara kedengeran. Iya kan? Capek kan kalau gitu? Capek. Iya, udah. Yatakallam biharfin wa sautin kaifa syaa. Bagaimanapun Allah Ta'ala berbicara, terserah Allah Ta'ala. Bagaimanapun terserah Allah Ta'ala.
wa mata syaa. Kapanpun Allah ingin berbicara, terserah Allah Ta'ala. Sampai sini clear? Allah Ta'ala yatakallam, berbicara biharfin wa saut, kaifa syaa wa mata syaa. Oke. Fakalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsih wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadih. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat dzatiyah, ditinjau dari segi apa? Jenisnya. Jadi sifat itu kan maksudnya bi'tibari jinsil kalam, yaitu jins sifat kalam, seluruh sifat kalam Allah Ta'ala, ya, sifat kalam Allah Ta'ala itu dari segi jenisnya sifat dzatiyah ada pada Allah. Apa maksud dari sifat dzatiyah? Nanti wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadi, dan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah ditinjau dari segi apa? Setiap single dari apa? Setiap single dari perbuatan takallumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Monggo Pak, silakan Pak. Ayo, monggo Pak. Sifatu fi'lin bi'tibari ahadi. Sifat perbuatan, sifat fi'liyah ditinjau dari segi apa? Dari segi setiap dari perbuatan Allah Ta'ala berbicara. Ngerti nggak ya kawan? Baik. Anda ulang, Anda jelasin lebih. Ngerti nggak Rafi? Antum kenapa itu Rafi? Copot. Hah? Ntar diganti sama ini Pak Deman. Di pasar banyak. Apa bedanya sifat dzat dengan sifat fi'il? Sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah, apa bedanya? Sifat dzatiyah itu ya ma la yazalu bihi wa lam yazal. Apa yang selalu ada pada Allah Ta'ala dan tidak akan pernah hilang padanya, tidak akan pernah hilang darinya. Oke? Paham di sini enggak? Ini segala eksistensi memiliki sifat zat, segala keberadaan memiliki sifat zat. Baik makhluk, lebih-lebih pencipta makhluk. Ya. Antum pun memiliki sifat zatiyah. Yaitu sifat yang selalu ada pada antum selama Allah menghendaki itu ada. Gimana Pak Niman? Paham Pak Niman? Tumben antum kok di sini Pak Niman? Agak seger kalau di sini. Mau jadi kori. Ya apa? Kayaknya ana mendingan korin ana jin Pak daripada antum. Iya, udah cukup lah. Itu masih lebih mending lah korin ana jin. Iya. Kalau korin ana antum Pak, korin ana jin itu masih jelas dia bisik apa. Kalau korin ana Pak Neman nggak jelas bisikannya apa. Ya. Baik. Seorang manusia memiliki sifat dzatiyah. Iya, selama Allah menghendaki dia tersifati dari itu. Misalnya umumnya nih, manusia memiliki sifat kalam atau tidak? Punya. Sifat dzatiyah? Iya. Ya dia mau kapan ngomong ya silahkan manusia. Oke? Punya nggak sifat kalam ini, sifat dzatiyah yang melekat pada manusia ini ya enggak? Dia kalau mau ngomong silahkan, mau diem silahkan. Tapi kalau dia pas diem terus mau ngomong ya udah ngomong dia, terdengar suaranya. Oke? Nah, setiap perbuatan ketika dia berbicara, maka itu adalah sifat fi'liyah dia, perbuatan dia, sifat perbuatan dia. Gimana? Paham nggak ikhwan? Gitu. Itu untuk makhluk, untuk hak makhluk. Dan Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Tapi ini hanya pendekatan aja. Kalau untuk makhluknya kita pendekatan di kesalahan kita memahami hal seperti ini. Singa mengaum. Ya enggak? Singa mengaum bukan berkokok kan? Nah, sifat dzatiyah singa mengaum. Sifat dzatiyah singa mengaum. Itu kalau dari segi jenis
auman, berarti ini miliknya singa. Tapi dari single perbuatan singa mengaum, ketika dia mengaum, maka ini sifat fi'liyah dia. Apa arti bedanya sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat zatiyah adalah sifat yang melekat padanya dan dia tersifati dengannya bagaimanapun juga itu. Tapi kalau sifat fi'liyah itu adalah perbuatan atau sifat perbuatan dia. Gimana Rafi? Fahim? Pak Niman, fahim? Udah Zikri paham gak? Belum? Pak Abdul Khalik? Mungkin tiba-tiba baru datang langsung menguasai materi, langsung terus mengusulkan anak supaya diganti sama antum mungkin. Habibie paham gak? Belum terlalu. Dari senyumannya kelihatan kok. Nah, jadi waalaikumsalam warahmatullahi. Richard, Richard, ijlis sunnah. Jadi kalam berbicara ya. Berbicara itu suatu sifat bukan? Berbicara itu suatu sifat. Ya. Misal Anda punya teman dulu namanya enggak usah disebut namanya. Pokoknya itulah namanya. Enggak kita kasih namanya. Sebut aja Bambang. Iya, sebut saja namanya Bunga. Sebut saya si Bambang. Ya, nggak terima Pak. Udahlah siapa daripada anak nyebut namanya Prayitno, ayo. Nggak bagus. Sebut saya namanya Bambang. Dia ini kalau ditanya sama ustaz nggak pernah mau jawab. Terus ditanya nggak pernah mau jawab, diem aja dia. Dan dia manusia, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan dia manusia kan? Apakah dia punya sifat kalam? Tapi dia nggak bicara. Dia nggak bicara. Tapi dia tersifati dengan kalam nggak? Tersifati dengan kalam. Dari segi zatnya dia. Dari segi zatnya dia. Oke? Ngerti sini mulai? Udah zikri gimana? Siap. Dari segi zatnya dia tersifati. Tapi dia lagi diam, dia nggak mau jawab. Dia tanya, ya Bambang, ajib anil as'ilatil atiyah. Ya. Kayak di buku-buku bahasa itu kan. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Diam dia. Ma ma'nal jumlah mufidah fil lughatil arabiyyah. Diam dia. Takallam ya Bambang. Diam. Ma bika ya Bambang? Taqillah, takallam. Ana as'aluka wa anta sakit. Lah, ana enggak sakit Sat. Baru dia jawab. Ketika dia tadi diam aja kekeh diam itu, dia tersifati enggak dengan kalam? Tersifati dari segi zatnya dia manusia yang memang punya sifat kalam. Ini namanya sifat zatiyah. Walaupun dia sakit diam. Tapi ketika dia kemudian menjawab, merespon, enggak Sat, ana enggak sakit gitu. Lastu sakitan Sat. Ana sahihan gitu. Dia ngomong kayak gitu. Berbicara kan? Kenapa dia bisa berbicara? Karena dia memang punya kemampuan dengan izin Allah tersifati dengan sifat bicara. Dan ketika dia berbicara, dia sedang melakukan perbuatan bicara. Sifat perbuatan berbicara itu adalah suatu sifat. Ngerti nggak di sini, kawan? Dan zatnya dia itu memang bisa berbicara, tinggal dia mau berbicara apa enggak, gitu loh. Gimana? Sampai sini, Habibie? Paham? Pak Abdul Khalik? Mulai paham enggak? Kalau mau lebih paham, antum mungkin duduk jauh-jauh dari Udah Zikri, insyaallah lebih cepat paham. Gitu. Iya. Kalau bisa berlawanan, beliau di situ, antum di sini misalnya.
Itu lebih mempercepat ya. Nah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, udah sampai situ dulu. Coba kita misalkan dengan hal yang dengan sifat Allah lainnya ya, supaya lebih clear insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, ya enggak? Allah tersifati dengan rahmat, dengan kasih sayang, baik dari segi sifat dzatiyah atau dari segi sifat fi'liyah. Gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala secara Allah Ta'ala secara sifat dzatiyah maha merahmati sampai kapanpun dan tidak pernah terlepas dari sifat rahmat. Betul? Betul. Oke? Tetapi setiap perbuatan Allah Ta'ala merahmati, setiap perbuatan merahmati setiapnya, itu sifat apa? Sifat fi'liyah. Lalu apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Dari definisinya, sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah Ta'ala dan tidak pernah tidak ada pada Allah Ta'ala, selalu ada padanya. Itu sifat dzatiyah. Ya. Mau Allah Ta'ala melakukannya atau enggak ketika itu terserah Allah. Yang penting Allah Ta'ala tersifati dengan itu. Selalu. Oke? Adapun sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan Allah yang tergantung pada apa? Masyiah, kehendaknya Allah. Kalau Allah mau melakukannya, maka jadilah kemudian adanya sifat fi'liyah tersebut. Dan kalau Allah tidak mau melakukannya, maka tidak terjadi, tidak Allah lakukan hal tersebut. Oke? Sebenarnya nggak berat sebenarnya, cuman karena ya hal-hal lain mungkin. Sebenarnya nggak berat. Ana sendiri paham, ana nggak tahu. Antum udah paham atau belum? Jadi lihat sifat kalam Allah Ta'ala, sifat zat dari segi jenisnya, yaitu Allah Ta'ala selalu tersifati dengan kalam, selalu tersifati dengan rahmat. Oke. Tapi dari kalam Allah juga sifat fi'liyah, sifat perbuatan dari segi every single perbuatan kalam. Oke? Oke. Sampai sini cukup? Kita cukupkan kajiannya atau gimana? Gimana? Dalilnya belum. Wa qad dalla ala hadzal qaul al-kitab was sunnah. Taib, dari dalil kitab di antara cara walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya, ketika datang Nabi Musa alaihissalam menuju ke miqatnya kami, itu tempat dan waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, maka Rabbnya Nabi Musa mengajaknya berbicara. Mengajaknya berbicara di momentum tersebut. Ini menunjukkan Allah Ta'ala berbicara. Tapi sebelum Nabi Musa sampai ke tempat tersebut, apakah Allah tersifati dengan kalam? Iya, dari segi sifat zatiyah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai tempat tersebut dan Allah Ta'ala berbicara dengannya dan Nabi Musa mendengar bicaranya Allah, maka satu perbuatan Allah berbicara dengan kalimat, dengan huruf dan suara yang didengar oleh Nabi Musa, maka itu perbuatan Allah, bukan? Perbuatan Allah. Berarti itu sifat fi'liyah di single perbuatan tersebut. Oke? Kemudian setelah itu nanti Nabi Musa selesai terus kembali ke tempatnya, kembali ke Bani Israel, kembali ke orang-orang Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak lagi mendengar kalam Allah, kan? Tidak lagi mendengar Allah Ta'ala berbicara. Ketika Nabi Musa tidak lagi mendengar itu, apakah Allah tersifati dengan kalam? Tetap tersifati dengan kalam. Ya? Artinya kalau kalam ditinjau dari jenisnya, maka itu sifat dzatiyah yang selalu ada pada Allah.
Selalu ada pada Allah dan tidak pernah Allah terlepas dari sifat ini. Gitu ya. Nah, itu namanya sifat dzatiyah. Manusia pun kemudian juga memiliki, Allah ciptakan sifat-sifat dzatiyah yang melekat padanya selalu. Misalnya, Pak Mitro berkulit. Sifat apa tuh? Dzatiyah. Sifat fi'liyah enggak ada. Satu ketika Pak Sumitro berkulit, enggak ada. Perbuatan berkulit enggak ada. Ya. Melihat, sifat apa? Dzatiyah. Ya. Kalau antum mau ngelihat, lihat, kalau enggak kan gitu. Nah, ketika antum merem, ya, terus tiba-tiba ada tukang bubur misalnya, ting gitu kan, antum melek, ngeliatin tukang bubur kan. Perbuatan melihat ini berarti sifat apa? Fi'liyah. Ternyata tukang bubur yang antum lihat bukan tukang yang antum sukai, akhirnya antum merem lagi, ya. Tapi ketika antum merem, antum tersifati dengan melihat gak? Iya, karena secara zat antum memiliki sifat dzatiyah melihat. Gitu. Gimana dah zikir, udah paham clear? Pak Abdul Khaliq? Insyaallah. Kallamahu rabbuh. Wa qawluhu ta'ala. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah Ta'ala berkata, ya Isa, wahai Isa, berarti kan seruan. Berarti ini juga berupa kalimat yang dipahami oleh Nabi Isa AS. Inni mutawaffika, aku akan mewafatkan engkau. Nah, mutawaffika di sini khilaf di antara ulama maknanya. Ada yang maknanya wafat sughra, yaitu tidur dan seterusnya. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu menujuku. Ya. Ini mana syahidnya, di mana ikhwan? Qala Allah. Qala Allah. Maka ajib kalau misalnya orang-orang Asy'ariyah mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, berkata. Tapi akidah mereka apa? Allah berkata dengan kalam nafsi, yaitu kalam yang tidak terdengar, yang ada hanya pada dirinya. Atau tahu nggak antum kalam nafsi? Tahu nggak kalam nafsi? Hah? Kalam nafsi kayak gini nih. Nah gitu kalam nafsi. Tahu nggak tadi yang ngomongin? Nggak tahu. Orang ngomongin tadi. Aneh. Tidur wae, beleguk sia. Nah gitu. Nah gitu. Itu Mas, itu. Calon punya cucu loh, padahal gituin, masya Allah. Jangan marah, Pak Neman, bercanda doang. Yang di hati lebih jelek daripada itu. Gitu, itu contoh Pak, contoh. Ya, enggak apa gitu mau jangan. Ada harusnya dika atau rofi yang di sini gitu. Gimana? Paham nggak kalam nafsi? Nah, kira-kira orang kalau kayak antar manusia aja ya, paham nggak gitu? Nggak paham. Kecuali kau pakai isyarat ya, mau mukul gitu. Wah, ini paham dari isyarat tubuh gitu loh. Kalau misalnya kalam Allah adalah kalam nafsi, gimana malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kemudian kepada Rasulullah SAW? Gimana malaikat Jibril mentranslate kalam nafsi? Itu makanya. Qala Allah Ta'ala lakin kalam majazi gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam kurung, tetapi perkataan majazi, bukan hakiki gitu. Itu orang Asy'ariyah harusnya gitu kan. Ya, makanya sebagian dari orang Asy'ariyah itu saudara kita, mereka berakidah gimana tapi kenyataannya mereka gimana gitu loh. Nah, ya. Enggak, Allah enggak ada di atas, enggak bertempat, enggak di ini itu mujassimah. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ngapain antum? Tangan antum loh. Lisan kemana, tangan kemana. Gitu. Akidahnya gimana tapi kemudian anggota tubuhnya itu mengakui gitu loh. Begitu Pak Iman ya. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oke. Kemudian kata Allah Ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Nadainahu nih syahidnya.
kami panggil dia, kami seru dia, ya. Nadainahu. Tidak. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Fa fil ayatil ula isbatu anna al-kalam yata'allaqu bi masyiatihi wa anna ahadahu haditsah. Ayat pertama. Wa kallamahu rabbuhu. Ini menunjukkan penetapan bahwasanya al-kalam berkaitan dengan masyiah, yaitu kehendak Allah. Wa anna ahadahu haditsah, dan bahwasanya setiap single perbuatan kalam haditsah, terperbaharui, terjadi. Nah, ini yang menjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Ya, di ayat pertama tadi apa? Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya Nabi Musa berbicara dengannya. Tapi berbicaranya kapan? Ketika di momentum itu atau terusnya berbicara? Ketika di momentum itu saja kan? Oke. Ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah Ta'ala berkaitan dengan kehendak Allah, yang mana Allah berkehendak untuk berbicara pada Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Berarti ini sifat apa ya kawan? Yang di sini fi'liyah. Wa anna ahadahu haditsah. Single berbicaranya Allah ketika itu adalah haditsah, terperbaharui, terjadi. Haditsah itu terjadi dari sesuatu yang sebelumnya belum terjadi. Kif, mafhum? Sebelumnya belum terjadi. Ini yang menjadi perselisihan antara kita dengan ahlul kalam, terutama Mu'tazilah. Kata mereka, kalau kita isbatkan kalam Allah Ta'ala dengan sifat fi'liyah Allah Ta'ala, berarti sifat Allah itu muhdatsah. Apa arti muhdatsah? Terperbaharui. Dan sifat terperbaharui itu adalah sifat makhluk. Allah nggak bisa tersifati dengan terperbaharui. Allah itu qadim. Karena kalau terperbaharui berarti sebelumnya tidak terjadi, kemudian terjadi. Kalau ada keterjadian pada diri Allah, berarti ada kekurangan padanya yang sebelumnya tidak terjadi pada dirinya, sekarang terjadi. Itu kan sifat makhluk. Dari segi ini memang benar sih. Tapi muskilahnya mereka lah yang kemudian mengkiaskan Allah dengan makhluknya untuk membela hujah mereka. Faham gak ikhwan? Nih misalnya nih, Richard, antum diem kan? Nah, itu antum ngomong. Ketika antum diem ya diem. Ketika antum ngomong na'am, ada nggak sesuatu yang baru pada diri antum? Ada, yaitu perbuatan kalam na'am. Muhdats nggak itu? Muhdats. Maka ketika kita isbatkan Allah Ta'ala berkata, ya, perkataan Allah Ta'ala, ya, ada suaranya, terdengar maksudnya. Loh, berarti ada keterjadian pada diri Allah dong. Paham nggak? Ada keterjadian pada diri Allah. Ya. Keterjadian itu adalah makhluk bukan? Tuh. Nggak, keterjadian secara global. Anak ngomong global, bukan tentang Allah. Segala sesuatu yang terjadi berarti sesuatu yang baru bukan? Sesuatu yang baru itu berarti tercipta bukan? Tercipta. Gitu. Kalau Allah Ta'ala berbicara secara fi'liyah, perbuatan Allah berbicara pada momentum itu, berarti sebelumnya tidak terjadi perbicaraan itu kan? Baru terjadi pada saat itu saja. Berarti sebelumnya kan kosong dari berbicara. Berarti kalam tersebut, berbicara tersebut adalah makhluk. Karena apa? Karena terjadi dan terperbaharui yang sebelumnya tidak ada. Kef. Pak Abdul Khaliq bisa paham? Tidak, harusnya paham ya, antum ahlinya dalam masalah ini. Pak Niman? Antum nggak marah kan Pak Niman tadi anak contohin kayak gitu? Enggak, kalau nggak marah anak contohin lagi nanti yang berikutnya. Nah ini kita mengatakan ia ahadul fi'il, ahadul kalam, ahadu kalamillah. Setiap single perbuatan kalam Allah, iya itu haditsah, terjadi. Tetapi itu tidak melazimkan kita memahami bahwasanya itu keterjadian pada diri Allah yang sifatnya baru dan kemudian
berarti Allah Ta'ala memiliki perubahan dan enggak, kita enggak ngomong gitu. Kita cukup sampai sini aja. Allah berbicara, ketika itu selesai, udah. Enggak kita kemudian mengatakan bahwasanya kalau karena ini hadis sesuatu yang baru pada Allah, berarti ini makhluknya Allah dan seterusnya. Itu yang menjadikan orang-orang Mu'tazilah memahami kalam Allah itu makhluk. Kenapa dibilang kalam Allah itu makhluk? Karena sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Berarti kan keberadaan yang sebelum tidak ada ini adalah makhluk. Oke. Karena Allah itu qadim. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ditiadakan, tidak didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Makanya Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak dari segi maknanya. Iya. Adapun nama-nama Allah mereka isbatkan. Sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kalau sifat Allah Ta'ala kita adakan kalam, rahmat, pengampunan dan seterusnya, berarti kan kata mereka ada ta'addud al-qudama namanya. Ada banyak sekali hal-hal yang eternal yang ada pada Allah dan jadi Allah jadi berbilang dong. Ada versi rahim, ada versi qadir, ada versi ghafur, ada versi dan banyak. Dan semua itu masing-masing adalah makhluk-makhluk yang baru bagi mereka. Paham di sini, kawan? Ahlus sunnah enggak gitu. Sifat Allah ya sifat Allah. Sifat dzatiyah ya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, khalas. Enggak usah kita pikirkan kebagamanaannya. Sifat fi'liyah ya terserah Allah mau kapan melakukan itu. Gitu kan? Udah selesai. Ya, Habibi jangan ngantuk Habibi. Kalau belajar ini jangan ngantuk. Nanti insya Allah belajar fikih seger insya Allah. Oke, kita lanjut aja. Wa fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua, dalilun ala annahu biharfin. Fa inna maqulal qawli fiha huruf. Wah, ini panjang nih sebenarnya. Ayat kedua, idz qala Allah, ketika Allah Ta'ala berfirman, berkata, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu kata Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya firman Allah, kalimat Allah Ta'ala itu biharfin, dengan huruf. Kenapa kok bisa antum kayak itu? Apakah kemudian ketika Allah berbicara keluar huruf-huruf gitu? Bukan gitu. Yang namanya fa inna maqulal qawli fiha huruf. Maqulul qaul maf'ul dari perkataan. Maqulul qaul itu maf'ul dari perkataan. Dalam bahasa Arab ada namanya maqulul qaul. Dalam ilmu nahwu juga ada namanya maqulul qaul. Ya, misalnya qala Muhammadun, ya. Atau qala Hasan inni ja'i'un. Nah, apa artinya? Antum yang ngomong kayak gitu, enggak. Antum lapar. Berkata Rafi'i, apostrof, ya kan? Saya lapar. Ya. Berkata Rafi'i, ini apa? Subjek dan predikat kan? Rafi'i berkata, subjek dan mana subjeknya? Rafi'i. Predikatnya, fi'ilnya berkata, qala. Saya lapar. Kalimat gabungan saya lapar ini dalam Indonesia termasuk sebagai apa? Objek. Dan dalam bahasa Arab namanya apa? Maqulul qaul, yang dikatakan. Betul nggak? Betul nggak Richard? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Belum nyambung? Belum. Gimana cara nyambunginya? Cara misalnya Ustadz berkata bukan Rafi, Alwi bangun. Ustadz berkata Alwi bangun. Apa yang dikatakan Ustadz? Alwi bangun. Siapa yang berkata? Ustadz. Apa yang diperbuat Ustadz? Berkata. Apakah Alwi akan bangun? Enggak juga bangun. Nah, ini. Oke. Yang namanya maqulul qaulnya di mana sini? Alwi bangun. Maka
maqulul qaul yang diomongin, yang dibincangkan itu terdengar gak? Baik. Sekarang yang dibincangkan itu dia berupa bahasa atau tidak? Kalau Ustadz berkata, bukan Ustadz, Habibi minum. Kemudian Habibi berkata, apakah itu qaul? Bukan. Mana maqulul qaulnya? Orang enggak ada. Iya. Ustadz berkata, apa berkatanya? Sampai mana kita? Mana maqulul qaulnya? Sampai mana kita? Kemudian Pak Sumitro mau menulis faedah. Terus faedah pertama 1. Sampai mana kita? Tertulis kan? Dengan huruf enggak? Dengan huruf. Ya kan? Terus Allah Ta'ala berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Antum menulis itu. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ini kalimat kan? Kalimat siapa ini? Kalimat Allah. Berhuruf tidak? Ketika ditulis dia berhuruf. Begitupun walillahil matsalul a'la, kalimat manusia dan ya manusia. Ya, presiden berkata, saya akan menjadi orang yang pertama divaksin. Ketika Pak Presiden berkata gitu, keluar nggak dari mulutnya kemudian ada potongan-potongan huruf gitu, S A Y A, banjir kemudian woy karena banyak ngomong? Enggak, bukan gitu memahaminya. Tapi karena ketika antum menulis kalamnya presiden, antum tulis dengan huruf kan, dan huruf yang maklum, masyhur dengan bahasa yang bisa antum tulis. Nah itu dah. Oke, paham di sini? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya maqulul qaul, apa yang dikatakan itu ya menjadi huruf, bisa menjadi huruf. Karena dengan huruf tersebutlah kemudian menjadi bahasa. Coba kalau misalnya sok jawab, sok. Jawabnya lebih buruk lagi. Apa hurufnya coba? Enggak ada huruf itu. Huruf H enggak. Enggak juga. Enggak ada huruf Ustaz itu. Berarti enggak ada bahasa. Gitu. Berarti enggak bisa dipahami. Lebih sulit lagi kalau misalnya kayak gini. Misalnya ada huruf enggak di situ? Enggak ada huruf. Bagaimana menerjemahkannya? Mungkin paham secara makna, Ustadz lagi sebel, tapi itu bukan kalam. Itu bukan kalam, ya enggak? Bukan kalam. Kemudian akhirnya Pak Neman menjelaskan ke Pak Abu Ja'far. Pak Ja'far, tahu enggak tadi Ustadz ngomong apa ke ana? Apa Pak Neman? Tadi Ustadz ngomong mana? I love you. Ini enggak nyambung dan sok tahu. Enggak, ana enggak ngomong gitu. Enggak ada terucap di lisan, enggak ada kayak gitu, enggak ada. Tapi beliau mentranslate seperti itu. Nah, ini enggak begitu. Ya seperti ya. Kemudian wa fil ayati tsalitsah, ayat ketiga, wa nadainahu min janibit turil aiman. Kami seru dia. Ya, ini menunjukkan dalilun ala annahu bi sautin id la yuqalun nida'u wal munajatu illa bi saut. Ini ayat ketiga menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu bersuara, dengan ada suara. Karena tidak bisa kena di akal kita adanya nida dan munajat kecuali pasti dengan adanya suara. Gitu. Ini insyaallah paham. Wa min adillati sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dari sunnah, yaqulullahu ta'ala, perkataan Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, maka berkata Adam alaihissalam apa? Labbaik wa sa'daik. Ya, labbaik. Antum nggak dapat ininya? HP bawa nggak? Buka di handphone. Oh ada, alhamdulillah. Labbaik, labbaik. Ya, kalau orang Betawi bilang apa? Baik, gitu. Orang Betawi, ya Pak Liman ya. Orang Betawi gitu ya. Tapi zaman dulunya, kok sekarang udah enggak.
Cong. Cong itu Madura sama cong itu. Tong. Iya. Apa mah? Nah, kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan baik gitu kan. Itu dari labbaik. Ya, singkatan dari labbaik. Labbaik wa sa'daik. Ini berarti Nabi Adam alaihissalam merespon kan? Merespon dari seruan siapa? Allah Ta'ala. Kedengeran nggak seruan Allah? Kedengeran. Berarti apa? Dengan adanya apa? Suara. Kedengeran. Kayak gitu juga tuh. Kedengeran. Cuman kalau itu bukan bahasa itu. Nah, labbaik wa sa'daik, responnya Nabi Adam alaihissalam menunjukkan Allah Ta'ala berbicara, menyerunya dan kedengaran oleh Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita timbang bagaimana kalam nafsi. Kalau Allah Ta'ala hanya memiliki kalam nafsi, yaitu tidak ada suara yang terdengar, dah tidak ada suara apa-apa. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam apa? Labbaik wa sa'daik, enggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak gitu. Gimana coba? Ya kan? Fayunadi bi saut, innallaha ya'muruka an takhruja min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu subhanahu huwa al-lafdhu wal ma'na jami'a. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah lafal dan maknanya juga, itu kalam Allah Ta'ala. Lafal dan maknanya juga. Nah, ini juga menjadi ini kalimat ini, wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala huwa al-lafz wal ma'na jami'an, laisa huwa al-lafz wahdah aw al-ma'na wahdah. Ya, tapi ini juga nanti akan menjadi pembahasan apa? Apakah terjemahan merupakan kalam Allah atau bukan? Nah, itu. Apakah terjemahan merupakan kalam Allah atau bukan? Ya. Karena terjemah itu kan berarti makna, maksud. Ya, gitu kan? Wallahu a'lam, kalau terjemahan tersebut adalah tafsiran, maka kita katakan ini adalah tafsiran dari kalam Allah. Tapi kalau terjemahan di sini maksudnya adalah terjemah kalam Allah, yaitu dalam artian langsung menerjemahkan apa artinya dari maksud langsung ini kayak misalnya Quran terjemahan tuh. Quran terjemahan, maka itu kalam Allah. Iya. Maka itu kalam Allah secara makna. Begitu. Tapi kalau dimaksudkan dari itu adalah tafsir, bukan terjemah langsung, maka itu bukan kalam Allah. Contoh apa? Sini kita bandingkan Al-Quran terjemahan yang fokus hanya terjemahan saja, ya, tidak ada sababun nuzul, tidak ada footnote, tidak ada apa, maka itu semua kalam Allah. Ya, paham di sini? Yang Arabnya kalam Allah secara lafal, terjemahan pastinya itu adalah kalam Allah secara makna. Oke? Paham di sini? Secara maksud. Nah, tafsir Jalalain tahu? Enggak, kalau enggak tahu parah. Soalnya anak pernah ngaji di masjid tukang beras. Tafsir Jalalain itu kan dipresisikan ulama. Ini tafsir Jalalain ini kira-kira orang yang berhadas boleh enggak menyentuhnya? Nah, karena para ulama bilang, karena kan kalau menyentuh mushaf, sebagian ulama mensyaratkan harus dalam keadaan suci. Nah, kan? Kenapa mereka berbicara begitu? Karena tafsir Jalalain ini ringkas banget. Saking ringkasnya, para ulama menghitung jumlah huruf Al-Quran dikomparasikan dengan jumlah huruf tafsirnya di tafsir Jalalain. Saking ringkasnya. Bahkan sebagian lafal ayat tidak ditafsirkan di situ. Tidak disebutkan tafsirannya. Nah, maka kita katakan, apakah Jalaluddin Al-Mahalli dan Suyuti itu sedang menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran? Dan itu pun enggak semuanya. Maka kita katakan itu kitab tafsir. Dan terakhir para ulama mengatakan, lebih banyak huruf tafsirnya dibandingkan huruf kalam Allah Ta'ala. Maka boleh dipegang dalam keadaan hadas.
Artinya ikhwas sekalian, itu bukan terjemahan, bukan makna. Bahkan kadang-kadang Jalaluddin Al-Mahalli atau Suyuti menyebutkan sedikit perbedaan qiraat. Nah, ini kan bukan kalam Allah perbedaan qiraat. Wa quri'a bi hamzah, bi hamzatain, wa quri'a begini. Itu bukan kalam Allah. Sampai sini paham ya kan? Begitu. Jadi kalam Allah lafal dan maknanya juga itu kalam Allah. Artinya juga lain, artinya gini. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, bertakwalah kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kalimat bertakwalah kalian jika kalian orang-orang jujur, ini kalam Allah atau tafsir belaka? Kalam Allah. Paham gak ikhwan? Tapi antum bilang kalam Allah yang maknanya, iya. Ana ulangi. Allah Ta'ala berkata, katakanlah sesungguhnya Dia adalah Maha Esa. Ini sesungguhnya Dia adalah Maha Esa. Katakanlah Dia adalah Maha Esa. Ini kalam Allah bukan? Kalam Allah dari segi apa? Makna. Dari segi lafal? Enggak. Maksudnya dari segi lafal yaitu lafal yang digunakan lafal bahasa Indonesia. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia sih. Katakanlah Allah Maha Esa. Dari segi lafal harusnya apa? Qul huwallahu ahad, kan? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini secara lafal kalam Allah kan? Kalam Allah. Kalau dimaknai itu pun kalam Allah. Baik maknai ke bahasa Slovenia, dimaknai ke bahasa Indonesia, selama maknanya dia pas maknanya gitu, itu kalam Allah semua. Ngerti sini ikhwan? Tetapi beda antara lafal aslinya qul huwallahu ahad dengan makna. Ya, kalau lafal maksum, terjaga mahfuz. Kalau makna kadang-kadang bisa ditambahi, disisipkan, didistorsikan, dibuang-buang. Selama makna itu benar, makna dalam artian langsung menerjemahkan langsung benar dari lafal ayat tersebut, maka makna tersebut makna ini kalam Allah Ta'ala. Begitu. Nah, lafal beda dengan makna. Kalau lafal antum membacanya ada pahala. Ada pahala. Setiap satu huruf 10 pahala. Tapi kalau antum membaca maknanya, katakanlah lafal, katakanlah huruf K 10, A 10, T. Wah, kok gitu banyak banget itu. Iya. Mending baca terjemahan lebih banyak lagi itu satu huruf. Kemudian salat. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Sah nggak itu? Nggak sah. Karena dia membaca Al-Quran secara makna, bukan dengan lafalnya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Untuk talkhis salamiyah kita cukup sampai sini.